Saya coba untuk berdoa dan menghiraukannya, tapi rasanya semakin berat sampai punggung saya itu terasa sakit. Saya pun membuka mata dan berharap tak ada apa-apa di belakang tas saya. Saya tengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bro Juan, pasti Juan. Kali ini gue bakalan menceritakan kisah nyata kembali tentang pengalaman touring melewati jalan yang angker, teman-teman. Langsung aja kita ke ceritanya ya. Kejadiannya terjadi pada tahun 2017 saat saya hobi touring. Saat itu kami berlima akan menghadiri acara di Brebes. Kami putuskan berangkat dari Magelang pukul 4 sore dengan 4 motor, 5 orang. Satu motor saya dan teman saya berboncengan, dengan 3 motor lainnya mengendarai sendiri. Diawali dengan doa bersama. Akhirnya kami berlima pun berangkat melewati Temanggung. Dari awal memang firasat udah gak enak. Tetapi saya cuma diam aja toh. Teman yang lain gak ada yang percaya soal mistis-mistis. Motor kami pun melaju beriringan. Baru sampai Parakan, naik arah Waleri, ternyata sudah mendekati maghrib. Karena jalanan yang ramai, kami pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan. Saya dan teman boncengan di barisan yang paling belakang. Malam pun tiba, menyusuri jalan yang menanjak dan berkelok-kelok menuju ke arah Batang. Awalnya masih banyak truk dan bis sepanjang jalan. Lama-kelamaan semakin sepi dan jalan semakin gelap. Jujur, saya memang sering melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, tapi terkadang saya tidak mau menceritakan hal itu ke teman saya. Tidak sedikit teman saya yang sudah tahu lalu mengatakan saya aneh dan berhalusinasi. Oke, tidak apa-apa, karena mereka tidak mengalami dan merasakannya. Lain halnya jika mereka yang mengalami, barulah mereka akan percaya. Kami berlima mulai masuk ke jalan yang naik turun, berkelok-kelok, kanan kiri terlihat pohon besar dan jarang juga terlihat jurang. Makin lama perjalanan semakin gelap dan dingin. Waktu itu kurang lebih sekitar pukul 9 malam dan acara di Brebes memang sudah dimulai dari pukul 8 malam. Jadi kami pun tetap melaju tanpa berhenti lagi. Saya merasa di atas pohon sepanjang jalan ada sesuatu yang memperhatikan kami. Tapi karena saya tidak mau memperhatikannya, saya bilang ke teman boncengan saya, "Bro, kok gelap banget jalannya? Ngeri belok-belok, hati-hati ya. Aku takut nih, jadi nutup mata aja ya." Teman saya pun mengiyakannya untuk saya memejamkan mata dan berpegangan. Saat saya memejamkan mata, tiba-tiba tas ransel yang saya bawa terasa berat. Seperti ada yang menarik. Saya coba untuk berdoa dan menghiraukannya, tapi rasanya semakin berat sampai punggung saya itu terasa sakit. Saya pun membuka mata dan berharap tak ada apa-apa di belakang tas saya. Saya tengok ke belakang, benar tidak ada apa-apa, yang terlihat gelap. Gelap. Jalanan yang gelap karena memang tidak ada kendaraan lain di belakang selain saya. Syukurlah, rasa saya dalam hati. Tetapi saat saya melihat ke depan, astaga, teman saya 3 motor di depan kan sendirian, tidak ada yang berboncengan. Paling depan sebutlah Han, dia memakai motor dengan 3 box samping kanan kiri dan belakang. Belakangnya Han ada Jack, motornya ada 2 box di kanan dan di kiri. Lalu
Di belakang posisi ketiga itu ada Angga. Motornya tanpa box, jadi terlihat jelas ketika ada sesuatu yang bonceng di motor si Angga. Saya coba menggosok mata saya, siapa tahu saya lihat. Tetapi tetap saya melihat sosok berpakaian putih berambut panjang bonceng di motor Angga. Kaget, bingung, dan takut perasaan saya waktu itu. Karena Angga dari dulu paling sering kecelakaan. Entah karena dia kurang hati-hati atau karena dia sering diikuti atau diganggu sosok tersebut. Saya pun mendoakan Angga dalam hati karena dalam perjalanan motor terus melaju beriringan. Tidak mungkin saya juga mengatakan ke Angga kalau ada yang membonceng. Perjalanan tetap dilanjutkan secara beriringan dan kami dihadapkan di persimpangan arah kanan, tulisannya menuju Batang. Maka Bang Han sebagai pemimpin belok kananlah, kami pun mengikuti di belakangnya. Terus berjalan sampai 10 menitan, kok kami heran balik lagi ke persimpangan yang sama persis. Yang tadi menunjukkan arah kanan tuh menuju Batang. Lalu kami merasa aneh ya. Temanku berkata, "Ren, bukannya barusan lewat sini kok bisa balik lagi ya? Padahal setauku jalan sini nggak ada yang muter." Saya pun menjawab, "Dah, doa aja dalam hati. Mana jalan gelap banget, nggak ada lampu sama sekali." Klakson Bang Han pun mengagetkan pembicaraan saya dengan teman saya. Bang Han memberikan aba-aba untuk belok kiri aja. Kami pun menjawab dengan klakson 1 kali. Saat kami belok kiri, tiba-tiba saya melihat kuntilanak yang membonceng si Angga itu terbang dan cekikikan. Saya takut sekali. Semakin kencang saya pegangan ke teman saya. Teman saya ternyata juga mendengar suara itu. "Ren, tutup mata, saya takut, barusan ada yang cekikikan." Saya tidak menjawab, saya pun hanya berdoa. Takut sekali kalau itu kuntilanak tiba-tiba balik lagi, gimana coba. Setelah 15 menit kami belok kiri, ternyata mulai terlihatlah dari jauh ada lampu-lampu rumah penduduk. Kami pun ngebut agar segera turun ke jalan besar. Benar, arah kiri membawa kami ke kota Batang. Kami pun berhenti sejenak setelah melihat Indomabret di pinggir jalan utama. Kami pun beristirahat sembari mengobrol tentang kejadian yang dialami tadi. Ternyata Bang Jack melihat ada sosok kuntilanak yang dibonceng Angga dari spionnya. Kata orang tua sih, kuntilanak terkadang bisa terlihat dari cermin. Entah benar apa, yang jelas itu Bang Jack juga lihat. Tapi San dan Han sama Angga nggak ikut lihat kunti tersebut. Cuma mereka mendengar suara cekikannya saja. Udah ayo kita lanjut jalan. Udah kemalaman, acara Brebes udah bubar nih sampai sana. Bang Han pun mengubarkan percakapan kami. Kami pun melanjutkanlah perjalanan. Dan akhirnya singkat cerita kami sampailah di Brebes. Acara itu memang benar-benar sudah bubar dan teman-teman pun banyak di sana. Jadi kami mengusir lelah dengan mengobrol sana sini, ketemu teman-teman yang dari kota lain. Nah, sebenarnya saya tidak tahu sih kalau tempat yang dilewati tadi atau kejadian tadi itu adalah Alas Roban. Wow, ternyata memang Alas Roban penuh misteri ya, penuh aura-aura mistis teman-teman. Ceritanya gokil sekali ya. Dan memang Alas Roban pun terkenal jalan yang paling angker di Indonesia ini ya. Oke. Gitu aja ceritanya teman-teman, bisa dijadikan pelajaran juga ya. Pokoknya terima kasih yang sudah support Bro Cuan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.